Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumardi, masih dalam kajian metodologi studi Islam. Pada kajian kali ini kita akan bahas tentang teori-teori agama. Ya, bagaimana sih kemudian munculnya agama? Kenapa kemudian orang atau manusia menjadi beragama? Nah, agama pada awalnya berkonotasi pada kata kerja, yaitu sikap keberagamaan atau kesalehan hidup yang berdasarkan pada nilai-nilai agama. Sehingga ketika kita mengatakan si A beragama, berarti si A plus dengan kualitas keberagamaannya, kualitas amalnya sebagai orang yang saleh, orang yang beragama. Nah, tetapi pada perkembangan kemudian agama bergeser menjadi kata benda, yaitu himpunan doktrin dan ajaran dan hukum-hukum yang telah baku yang dianggap sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia. Jadi saat ini bergeser kata agama menjadi kata benda. Nah, dalam beberapa pengertian umum agama itu ada yang mengatakan berasal dari A, artinya tidak, gam itu kacau atau berantakan. Jadi agama artinya tidak kacau atau tidak berantakan. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan A artinya cara, kemudian gam pergi atau menuju. Jadi cara atau menuju ke suatu tempat agar baik, agar bahagia. Ada juga yang mengatakan agama itu dari religare. Religare artinya melakukan perbuatan dengan penuh penderitaan atau mati-matian. Kalau beragama itu berarti menderita, melaksanakan ajaran agama sampai mati-matian pun itu tidak menjadi masalah, karena membela kebenaran, membela kesucian yang namanya agama. Oleh karena itulah agama artinya religare, ikatan atau persekutuan dengan orang-orang yang dianggap suci. Ya, jadi beragama berarti bersekutu, bersahabat, berserikat dengan orang-orang yang suci. Nah, dalam KBBI yang sekarang sudah diubah menjadi POEBI, ya, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa, atau juga dengan nama lainnya, dengan ajaran-ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Nah, Friedrich Schleiermacher ya mengatakan bahwa agama tidak dapat dilacak dari pengetahuan rasional, juga tidak dari tindakan moral. Inilah kekhasan agama. Nah, agama justru itu berasal dari perasaan kebergantungan mutlak kepada yang tak terhingga. Ya, Rudolf Otto menjelaskan bahwa agama sebagai pengalaman pertemuan dengan the wholly others, ya, yang menimbulkan rasa ngeri sekaligus cinta, sebuah misteri yang menakutkan sekaligus yang mempesona. Itulah gambaran dari agama menurut Otto. Nah, kemudian menurut Harun Nasution, beliau mengumpulkan sejumlah definisi agama. Di slide ini hanya sebagian saja definisi agama, bahwa agama itu satu ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul. Agama juga dijelaskan sebagai pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Ada hubungan dengan yang gaib dan kemudian ada serangkaian hal yang harus dipatuhi. Itulah agama. Agama juga artinya mengikatkan diri pada suatu bentuk yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia, yang memengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Nah, agama juga didefinisikan sebagai pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada sesuatu yang gaib. Nah, kemudian definisi lain bahwa agama menurut kumpulan Harun Nasution itu adalah kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Jadi selalu saja antara yang manusia hubungannya dengan yang gaib, kemudian ada cara hidup tertentu yang harus dilakukan karena ada kepercayaan kepada yang gaib.
Nah, menurut M. Natsir, ya, seorang ulama Indonesia yang sangat fenomenal, menjelaskan bahwa agama adalah kepercayaan dan cara hidup yang mengandung faktor-faktor antara lain pertama, percaya pada Tuhan sebagai sumber segala hukum dan nilai hidup. Yang kedua, percaya dengan wahyu Tuhan yang disampaikan pada Rasul-Nya. Yang ketiga, percaya adanya hubungan antara manusia dan Tuhan termasuk konteks perseorangan. Yang keempat, adanya pengaruh percaya pada Tuhan terhadap kehidupan sehari-hari. Yang kelima, percaya kehidupan setelah mati. Yang keenam, percaya bahwa dengan ibadah sebagai cara mengadakan hubungan dengan Tuhan. Yang ketujuh, percaya dengan keriduan Tuhan sebagai tujuan hidup manusia. Jadi agama dan aspek-aspeknya menurut saya cukup lengkap, cukup komprehensif, sebagaimana dijelaskan oleh M. Natsir. Nah, oleh karena itulah kemudian itulah yang disebut dengan agama dengan segala kompleksitas pengertiannya. Nah, kemudian agama itu muncul tidak begitu saja, tetapi ada sejumlah teori-teori. Di antaranya yang pertama, teori munculnya agama disebut dengan teori batas akal oleh J. Prager. Ya, konsep dasarnya makin maju kebudayaan manusia, ternyata makin luas juga batas akal itu. Jadi berbagai persoalan hidup yang tak dapat dipecahkan dengan akal, dipecahkanlah dengan magic, ya, magis, ya, atau yaitu ilmu gaib. Sehingga Prager mengemukakan ada yang disebut dengan teori tentang perkembangan rasionalitas manusia. Pertama dari praktek magis, yaitu kepercayaan bahwa lingkungan alam memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang itu harus dihormati, harus dipercayai dan diterjemahkan dalam serangkaian perilaku hidup. Yang kedua, tingkatan rasionalitas manusia adalah agama, yaitu dengan agama mampu menjelaskan gejala-gejala alam. Dan yang paling tinggi adalah ilmu pengetahuan, yaitu dengan ilmu pengetahuan penjelasan menyeluruh. Dan ini yang disebut dengan perkembangan rasionalitas manusia menurut Fraser. Dalam perkembangan modern sekarang juga banyak orang menghadapi masalah dengan magis atau dengan nilai-nilai spiritualitas tertentu. Nah, kemudian teori yang kedua namanya teori krisis individu oleh M. Crowley, ya, dalam bukunya Tree of Life. Crowley menjelaskan asumsi teori ini bahwa dalam jangka waktu hidupnya manusia mengalami banyak krisis yang menjadi objek perhatiannya, dan sering kali bahwa krisisnya itu sangat menakutinya. Nah, krisis-krisis itu terutama berupa bencana-bencana, ya, sakit, maut, yang itu tak dapat dikuasainya dengan segala kepandaian, kekuasaan, atau kekayaan, harta, benda, yang mungkin itu segalanya dimiliki. Nah, dalam menghadapi berbagai krisis ini, kemudian manusia melakukan perbuatan untuk memperteguh imannya, menguatkan dirinya. Nah, perbuatan-perbuatan seperti upacara-upacara atau ritual-ritual tertentu pada masa-masa krisis, itulah yang merupakan pangkal dari agama dan bentuk agama-agama yang dipandang sebagai perkembangan agama tertua di dunia. Kemudian teori yang ketiga namanya teori kekuatan luar biasa. Tokohnya Armard, ya. Kata kuncinya adalah supranatural. Jadi alam memiliki gejala-gejala, hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Itu kemudian dianggap akibat dari suatu kekuatan supernatural, ya, atau supranatural, atau kekuatan luar biasa atau kekuatan sakti. Nah, kepercayaan ini yang kemudian membangun munculnya orang kemudian beragama. Nah, kemudian teori keempat, teori jiwa. Taylor dalam bukunya Primitive Culture. Nah, asumsi teori ini bahwa asal mula agama adalah kesadaran manusia akan faham jiwa.
Jadi manusia hidup kemudian mati, bergerak kemudian diam, tandanya mati. Sehingga ada kesadaran yang terjadi di alam disebabkan oleh suatu hal yang ada di samping tubuh jasmani. Dan kekuatan itulah yang disebut dengan jiwa. Kemudian menurut Taylor juga ada kata kunci lain dalam teori jiwa ini adalah peristiwa mimpi. Dalam mimpinya manusia melihat dirinya di tempat-tempat lain daripada di tempat tidurnya. Manusia mulai membedakan antara tubuh jasmaninya yang ada di tempat tidur dan suatu bagian lain dari dirinya yang pergi ke lain tempat. Bagian lain itulah yang disebut dengan jiwa. Nah, salah satu teori dari Taylor ini kemudian memunculkan apa yang disebut dengan tahap perkembangan evolusi beragama. Jadi manusia mulai dari animistik, percaya kepada roh-roh ya. Kemudian politeistik, mempercayai banyak Tuhan. Kemudian ke monoteistik, percaya kepada satu Tuhan. Itulah teorinya dari Taylor. Nah, kemudian yang kelima adalah teori sentimen kemasyarakatan. Tokohnya Emil Durkheim ya. Jadi menurut Emil Durkheim bahwa aktivitas religi pertama manusia itu bukan karena ruh atau kekuatan supranatural, melainkan karena suatu getaran jiwa, ya, suatu emosi keagamaan yang timbul di dalam alam jiwa manusia dahulu, yang itu kemudian disebut dengan rasa sentimen kemanusiaan atau sentimen kemasyarakatan. Sentimen kemasyarakatan itu dalam batin manusia berupa sesuatu yang sangat kompleks, perasaan yang mengandung rasa terikat, rasa bakti, rasa cinta dan sebagainya terhadap masyarakatnya itu sendiri. Yang itu kemudian menjadi pandangan dunia yang disepakati di mana ia hidup. Itulah sesungguhnya yang kemudian memunculkan apa yang disebut dengan agama. Nah, teman-teman, kemudian teori yang keenam adalah teori wahyu dan fitrah manusia. Jadi dalam teori wahyu, sebagaimana kita pahami bahwa asal mula agama itu adanya firman Tuhan kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu tersebut berisi tentang ketuhanan, kemanusiaan yang merupakan petunjuk bagi manusia hidup dan berbahagia teratur di dunia ini. Kemudian dalam pendekatan fitrah, jadi agama itu fitrah kebutuhan manusia. Menurut Mircea Eliade dijelaskan bahwa manusia adalah homo religius. Manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral dan penuh dengan nilai-nilai religius disebabkan oleh kehadiran yang suci. Francisco mengatakan bahwa sejarah agama berumur setua dengan sejarah manusia. Ini disebut dengan bahwa agama adalah fitrah manusia. Jadi tidak ada suatu masyarakat yang hidup tanpa suatu agama. Nah teman-teman, selanjutnya kalau begitu kemudian apa sih fungsi agama? Setelah kita dengarkan sama-sama definisi agama, kemudian teori-teori munculnya agama yang sangat kompleks, minimal ada 6. Ya, kemudian sekarang fungsi agama. Pertama, fungsi edukatif atau pendidikan. Ya, setiap unsur dari ajaran agama apapun atau Islam juga ada unsur-unsur edukatif. Mengapa orang harus berpuasa? Ada pendidikan kesabaran, ada pendidikan kejujuran, ada pendidikan untuk berbagi dengan yang lain, yaitu untuk peduli dengan yang lain. Kemudian agama juga fungsi selamat. Orang beragama berkeinginan untuk selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Kemudian fungsi perdamaian. Agama memang ambigu, kadang-kadang juga menimbulkan konflik kalau sudah bersentuhan dengan politik ya. Tetapi agama juga dengan nilai-nilainya yang ideal itu membangun masyarakat yang damai. Kemudian fungsi kontrol sosial, ya nilai-nilai agama untuk mengontrol bagaimana masyarakat, bangsa, dan negara individu selalu ada dalam jalur keteraturan sosial. Kemudian yang kelima, agama sebagai pemumpuk rasa solidaritas. Makanya jangan mengutik-ngutik persoalan agama, karena solidaritas agama itu sangat emosional, mudah
mudah terjaring, mudah kohesif, sehingga isu agama itu sangat mudah untuk memancing solidaritas sosial. Kita berharap bahwa solidaritas sosial yang dibangun oleh isu-isu agama adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang mengandung konflik. Kemudian agama juga memiliki fungsi pembaharuan. Nilai-nilai agama yang tinggi, yang menghargai kehidupan manusia, akal manusia, itu membangun transformasi untuk kehidupan yang lebih baik. Agama tidak menganjurkan untuk tetap di tempat atau tidak maju, tetapi untuk melakukan inovasi dan pembaharuan dari waktu ke waktu, yang itu kemudian memancing fungsi kreatif agama. Sejumlah aturan-aturan atau perintah-perintah agama itu membuat sesungguhnya umatnya kreatif gitu. Menutup aurat, muncul berbagai fashion muslim. Bagaimana berbagai versi, berbagai pakaian menutup aurat yang beragam gitu. Kemudian terakhir adalah fungsi sublimatif, fungsi perubahan emosi. Beragama menjadi lebih suci, lebih cool, lebih emosinya lebih tertata. Kemudian juga setiap kata, ucapan, dan tindakan itu menjadikan sesuatu yang baik bagi ketentraman individu, keluarga, dan masyarakatnya. Demikian teman-teman tentang fungsi, tentang teori-teori agama, ya, kemudian definisi agama dan fungsi agama itu sendiri. Terima kasih. Mari kita berdiskusi sama-sama hal-hal yang belum tercover. Ini bagian dari pemantik diskusi tentang teori-teori agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.